keluarga yang terjadi dalam kehidupan kita, ini yang paling penting yang dapat adalah penataan ulang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, keluarga adalah lembaga yang pertama yang dibentuk oleh Allah. Sekali lagi, keluarga adalah lembaga kecil yang dibentuk oleh Allah, dan dari keluarga itulah terbentuk suatu bangsa yang besar. Dan ini perlu kita ingat kembali, ya. Keluarga adalah lembaga terkecil yang dibangun oleh Allah, dan dari keluarga yang terkecil itulah terbentuk suatu bangsa yang besar. Allah tidak akan memulai pekerjaannya dari bangsa yang besar, tapi dari keluarga yang kecil. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itu Allah punya tujuan dalam keluarga. Jadi pembentukan keluarga itu bukan persoalan kita punya tujuan dalam harapan membangun masa depan atau dengan yang lain dalam rumah tangga. Tetapi justru Allah punya tujuan jauh sebelum kita memikirkan keluarga kita. Tapi Allah sudah lebih dahulu merancangkan keluarga. Jika demikian Bapak Ibu yang terkasih, dalam setiap perjumpaan yang terjadi dalam keluarga satu dengan yang lain, sudah pasti akan melahirkan satu konflik yang luar biasa yang boleh terjadi. Pemahaman pemikiran satu dengan yang lain, sudut pandang yang berbeda dalam memahami dalam persekutuan keluarga, dan bahkan bisa akan menimbulkan bentrokan dan bahkan akan melepaskan ikatan keluarga yang sudah terbangun. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahkan sedikit masalah pun yang terjadi bisa menghancurkan keluarga yang kita bangun bertahun-tahun dalam kehidupan kita bersama. Jika demikian Bapak Ibu yang terkasih, apakah yang memperkuat keluarga kita dalam membangun keluarga kita dalam perjalanan hidup iman di tengah-tengah dunia ini? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang memperkuat hubungan keluarga kita yang semakin erat hanya dengan kasih. Ya, dalam bacaan ini dalam ayat ke-13. Kenapa ini kasih? Kita akan bicara. Kalau bicara masalah kasih, kita punya pemahaman yang berbeda-beda, bahkan juga punya pemahaman yang sama. Tapi terkait dalam hubungan persoalan keluarga, kita akan melihat lebih jauh tentang kasih itu dalam apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk memahami setiap dinamika yang terjadi dalam keluarga kita, maka Paulus menegaskan dalam bacaan ini bahwa kasih adalah satu hal yang paling prinsip yang dapat didapatkan dalam ikatan keluarga. Sebab apa? Paulus menggambarkan segala situasi yang terjadi dalam ayat yang pertama sampai yang ke-7. Dalam keluarga ada muncul rasa ego dan kesombongan yang boleh terjadi. Dalam keluarga muncul rasa iri hati dan cemburu yang menghancurkan dan melepaskan ikatan keluarga. Paulus dengan jelas menegaskan ini. Itu yang terjadi pada jemaat di Korintus. Segala karunia pengetahuan yang boleh mereka miliki, segala karunia nubuatan yang mereka miliki, segala karunia yang Allah berikan dalam jemaat di Korintus tidak dipakai untuk menopang satu dengan yang lain, tapi dipakai untuk menghancurkan sebuah persekutuan yang dibangun oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Paulus jelas menegaskan dalam ayat yang pertama sampai yang ke-8. Ya. Satu persekutuan yang terjadi dengan karunia yang berbeda mesti dipahami dan diikat dalam satu kasih. Sebab dengan kasih itu, karunia yang berbeda akan melahirkan persekutuan yang indah dalam hidup bersama. Sederhana Bapak Ibu yang terkasih, ada sedikit muncul kesombongan dalam jemaat Korintus karena pengetahuan. Ya, kalau orang sudah punya pengetahuan tinggi sedikit, merasa bahwa dia lebih jauh, lebih pintar daripada yang lain. Kalau merasa dia punya sesuatu yang lebih daripada orang lain, tidak dipakai untuk menolong orang lain, tapi dipakai untuk menghancurkan orang lain. Sehingga muncul kecemburuan, iri hati satu dengan lain. Oh ini dia ini, oh ini dia punya ini, oh ini. Persoalan terjadi dalam persekutuan.
Ini yang Paulus kembali ingatkan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga dia berkata-kata, sekalipun punya pengetahuan, membuat nubuatan sekalipun, dan bahkan engkau membagikan segala sesuatu apa yang ada padamu, dan bahkan engkau merelakan nyawamu menjadi taruhan, tapi tidak ada kasih, semuanya tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu yang terkasih, kesombongan mulai muncul dalam jemaat Korintus karena perkembangan pengetahuan. Semua orang yang punya nubuatan, semua orang yang punya pengetahuan, segala pemberian diperhitungkan sebagai bentuk memunculkan rasa ego. Maka saya sampaikan ini Bapak Ibu yang terkasih, ya, karena kita harus membangun keluarga kita dalam ikatan kasih yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikian pun dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita sebagai jemaat. Kenapa gereja-gereja hari ini hancur, keluarga-keluarga Kristen hancur? Karena ada ego satu dengan yang lain yang terjadi. Kalau istri punya kelebihan sedikit, ya, kecemburuan itu tidak muncul dari yang lain. Ya, sekali lagi saya mau sampaikan, kecemburuan dan iri hati, ego tidak lahir dari bangsa yang besar, tapi lahir dari satu rahim atau satu keluarga, terkait dengan kisah ada Kain dan Habel. Iri hati, kecemburuan tidak muncul dari orang lain yang jauh, tapi muncul dan lahir dalam perjumpaan dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, keluarga kita hancur, ya, seperti apa yang digambarkan oleh Paulus dalam ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kalau suami punya kekuatan sedikit, tidak dipakai untuk menolong istri dan anak-anak, tidak dipakai untuk menolong saudara dalam segala kelemahan, tapi dipakai sebagai rangka kesombongan untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Istri punya pekerjaan yang mapan, punya pekerjaan yang baik, punya kekuatan dan lain sebagainya, tidak dipakai untuk menopang suami dan semua keluarga, tapi dipakai sebagai rangka kesombongan untuk melepaskan ikatan keluarga. Segala pengorbanan dalam bacaan ini Bapak Ibu terkasih, sekali lagi ayat ketiga jelas sekali Paulus jelaskan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Perhitungan mulai terjadi dalam rumah tangga, perhitungan mulai terjadi dalam keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi polemik yang paling terjadi dalam keluarga kita. Ya. Kalau sudah banyak yang kita berikan kepada suami atau kepada istri atau kepada satu dan yang lain, kita mulai menimbulkan satu pertengkaran. Saya lebih besar, saya lebih ini dan lain sebagainya. Ya. Dan bahkan juga sudah kasih, oh saya akan kasih ini, saya ini begini-begini yang saya berikan. Ya. Apa yang kita sampaikan, kalau kita sampaikan dengan kasih secara tidak juga jadi masalah, supaya perbuatan kita juga bisa dilihat oleh orang lain. Tapi apa yang kita mau beritakan, segala perbuatan kita bahkan nyawa kita menjadi taruhan sekalipun, tapi dalam rangka kesombongan bukan dengan kasih. Paulus berkata tidak ada faedahnya bagi kita maupun bagi orang yang menerima, karena itu adalah rangka kesombongan, bukan kasih yang memberikan faedah. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, bicara masalah kecemburuan, iri hati adalah sesuatu yang tidak salah mestinya. Sekali lagi, bicara masalah kecemburuan adalah sesuatu yang tidak salah mestinya. Tapi kecemburuan dalam kehidupan keluarga, dalam hubungan suami istri dan hal-hal pekerjaan lain terjadi dalam rumah tangga, melampaui batas apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa kecemburuan tidak salah? Allah melarang, Allah berkata, akulah Allah yang cemburu. Tapi kecemburuan itu adalah dalam kasih. Tapi kita, kecemburuan dan iri hati adalah karena tidak ada kasih dan kehancuran terjadi. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya juga Paulus menggambarkan kasih itu murah hati dan lain sebagainya dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Ya. Dan yang dijelaskan lagi dalam ayat yang ke-13 menjadi catatan penting dalam kehidupan kita. Ketiga hal itu, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah
kasih. Karena itu Bapak Ibu keluarga yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam membangun keluarga-keluarga kita dalam bulan keluarga ini, mari kita ikat erat kasih dalam hubungan suami istri dan anak-anak. Mari kita ikat erat kasih Allah itu dalam membangun hubungan satu dengan yang lain. Sebab dengan kasih Allah, engkau tidak membiarkan orang binasa dalam hidup ini. Dengan kasih Allah, engkau menyelamatkan istri, anak, dan keluargamu. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya sampaikan ini kepada jemaat di Pengandu Oleh. Tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan, kita harus mengingatkan bersama-sama. Sesuatu yang cukup miris terjadi dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Ya, iri hati dan kecemburuan melampaui batas waktu atau batas dari perasaan ke manusia. Ya, saya sudah baru 1 tahun di Luli ini sudah cukup pembunuhan masalah tanah terjadi. Ya, saya ingatkan untuk jemaat Pengandu Oleh, tujuan Allah membentukmu bukan untuk menghancurkan satu dengan yang lain, tapi tujuan Allah membentukmu untuk membangun hidup bersama dalam keluargamu. Saya ingatkan jemaat Pengandu Oleh, jika itu bukan punya kita, jangan mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Sebab Allah dialah Allah yang adil, melihat apa yang diperbuat oleh ciptaannya. Tapi jika itu milikmu, pertahankanlah itu. Sebab Allah akan berpihak kepadamu. Ingat, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kemarin terjadi pembunuhan yang sadis dari sana. Hanya masalah sepele saja, masalah tanah. Dari kacamata manusia kita menilai bahwa itu tidak ada arti tanah sebenarnya. Ya. Saya heran juga kita dalam kecemburuan iri hati. Petani tidak akan pernah iri hati kepada pegawai, tapi petani iri hati kepada sesama petaninya yang mengalami penderitaan yang sama. Ya, ini saya mau sampaikan. Pegawai akan iri hati dengan teman pegawainya. Dia tidak akan iri hati kepada petani. Pendeta tidak akan iri hati kepada jemaatnya, tapi dia beri hati kepada pendeta yang punya kualitas bagus. Iri hati muncul bukan berlawanan, ya, tetapi sama kerja. Adakah petani yang iri hati dengan pegawai atau dengan pendeta? Tidak ada. Petani hanya iri hati dengan petani, pegawai iri hati dengan pegawai, pendeta iri hati dengan teman pendeta. Dia tidak akan pernah iri hati yang bukan teman. Ya, ini Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu saya mau titip pesan untuk jemaat Pengandu Oleh. Kalau itu bukan milik kita, jangan mengambil. Ya, mungkin kita susah dalam hidup ini. Tapi ingat, Allah akan memperhitungkan kehidupan kita, anak dan keturunan kita. Dia akan memberikan apa yang terbaik. Ya. Saya berpikir kalau orang Jawa, orang Bima saya datang sini beli tanah, kalau kita orang Sumba kenapa tidak? Kalau kita tidak punya tanah lagi. Tapi kalau itu tanah warisan kita pertahankan dengan baik, karena itu adalah hak kita. Ya. Tapi janganlah kita kalau bukan milik kita, jangan kita merampas juga, tidak bagus juga. Apalah artinya kita hidup di dunia ini hanya 60 tahun, tapi pada akhirnya juga kau tinggalkan tanah di bumi ini. Tahu juga kau tidak bawa apa-apa dalam tanah, hanya 2 kali 1 saja yang ada padamu, tapi itu pun hanya tinggal tulang yang ada. Ya, tapi karena itu bawalah kehidupan yang berharga dalam perjumpaan. Keluarga yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, ya, jangan sekali-kali terjadi iri hati dan kecemburuan yang melampaui batas dalam hidupmu suami istri dan dalam kehidupan anak dan orang tua dan keluarga. Karena iri hati yang melampaui batas itu, kesombongan yang muncul akan menghancurkan keluargamu, rumah tanggamu yang engkau bangun di dalam Kristus. Karena itu, bangunlah keluargamu dengan kasih Kristus. Meskipun